Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Selvia Nuriyasari selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Maulina Rismawati, NPM 20030220012. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya dari kelas PBSA. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kebutuhan Koordinasi dan Mekanisme Pengkoordinasian Dasar dan Rentang Manajemen. Nah, untuk melihat kemampuan seorang manajer dalam memimpin dan melakukan koordinasi dapat dilihat dari besar kecilnya jumlah bawahan yang ada dalam tanggung jawabnya yang dikenal dengan istilah rentang manajemen. Nah, koordinasi ini didefinisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan perusahaan pada kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah ke dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, koordinasi ini sangat dibutuhkan sekali oleh para karyawan, sebab tanpa ini karyawan tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Nah, dari pendahuluan tadi dapat dimunculkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara koordinasi kegiatan-kegiatannya dengan rentang manajemennya dalam pencapaian koordinasi yang efektif. Dan yang kedua, bagaimana tujuan seorang manajer atau atasan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan organisasi dan rentang manajemennya. Baik, selanjutnya kita masuk ke submateri yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama yaitu mengenai koordinasi manajemen. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu dong apa itu pengertian dari koordinasi. Nah, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi bahwa koordinasi ini merupakan proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah. Nah, suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut para ahli, pengertian koordinasi menurut G.R. Terry, koordinasi ini adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Nah, untuk pengertian dari EFL Bridge, koordinasi ini adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang ada pada anggota itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja sih ciri-ciri dari koordinasi. Nah, ciri-ciri koordinasi yang pertama yaitu adanya proses atau continuous process. Karena koordinasi ini adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua yaitu bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Nah, jadi pada koordinasi ini tanggung jawabnya itu terletak pada pimpinan. Yang ketiga, pengaturan secara teratur usaha kelompok. Nah, oleh karena itu koordinasi ini adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok. Yang keempat, konsep kesatuan tindakan. Artinya, hal ini merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu, sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu tujuan koordinasi ini adalah tujuan bersama. Kesatuan dari usaha meminta satu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Nah, yang selanjutnya, kebutuhan akan koordinasi. Menurut James D. Thompson, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu. Maksudnya, bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang dapat memuaskan untuk satu hasil akhir. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan. Nah, di mana suatu satuan organisasi harus pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja. Dan yang ketiga, saling ketergantungan atau timbal balik. Nah, maksudnya hubungan memberi dan menerima antar satu satuan organisasi seperti timbal balik seperti itu.
Yang selanjutnya, tipe-tipe koordinasi. Nah, menurut Hasibuan terdapat dua tipe koordinasi. Ya, yang pertama itu ada koordinasi vertikal dan yang kedua koordinasi horizontal. Nah, kita akan membahas bersama-sama satu persatu. Nah, yang pertama itu koordinasi vertikal. Pengertian dari koordinasi vertikal ini adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi koordinasi vertikal ini dilakukan oleh atasannya. Selanjutnya, untuk yang koordinasi horizontal, pengertiannya adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Jadi untuk koordinasi horizontal ini dilakukan oleh kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi tersebut yang setingkat. Sifat-sifat koordinasi. Menurut Hasibuan terdapat 3 sifat koordinasi. Nah, yang pertama, koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Nah, artinya koordinasi ini bersifat dinamis itu artinya tetap bergerak, tetap berprogres, tidak hanya diam di satu titik tertentu atau tidak bersifat statis. Yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seseorang koordinator atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. Dan yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Syarat-syarat koordinasi. Nah, menurut Hasibuan terdapat 4 syarat koordinasi. Yang pertama, sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama. Ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Maksudnya, sense of cooperation ini dilihat dari sudut pandang bagian per bagian bidang pekerjaan seseorang, bukan orang per orang, seperti itu. Dan selanjutnya, rivalry. Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian ini berlomba untuk mencapai kemajuan. Nah, saling mengadakan persaingan agar berlomba-lomba untuk mencapai sebuah kemajuan dalam organisasi. Yang ketiga ada team spirit, yaitu menghargai atau menyemangati satu sama lain pada setiap bagian. Yang keempat, esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya menambah kegiatan yang bersemangat. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Ada 3 pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik-teknik manajemen dasar. Dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar seperti hierarki manajerial. Hierarki manajerial ini adalah sebuah aliran informasi dan kerja wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas, yang dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Dan rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Nah, pendekatan yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi potensial. Menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Dan yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Nah, ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas tersebut agar berdiri sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada pedoman dalam koordinasi. Yang pertama, koordinasi harus terpusat sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian. Ingat bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mempunyai kebutuhan, orang-orang yang mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, koordinasi harus terpadu, artinya keterpaduan pekerjaan harus menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan member. Dan yang ketiga, koordinasi harus saling berkesinambungan. Nah, rangkaian kegiatan yang saling menyambung, artinya dalam berkoordinasi ini kegiatannya harus saling menyambung, saling berurutan. Dan yang keempat, koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-instansional dengan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpah tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain. Mekanisme pengkoordinasian dasar yang pertama yaitu ada hierarki manajerial.
Hierarki manajerial ini adalah rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas yang dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Dan yang kedua ada aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur ini adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Dan yang ketiga, ada rencana dan penetapan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Nah, hal ini sangat diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan submateri yang kedua, yaitu tentang rentang manajemen. Nah, apa sih pengertian dari rentang manajemen ini? Nah, kita bahas bersama-sama ya. Rentang manajemen ini atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Jadi, rentang manajemen yang baik akan bergantung pada kemampuan manajer juga dalam mengkoordinasi bawahannya tersebut. Nah, prinsip rentang manajemen ini berkaitan juga dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak itu kurang baik, dan demikian pula juga dengan bawahan yang terlalu sedikit pula juga kurang baik. Nah, di sini ada istilah-istilah lain tentang rentang manajemen, yaitu ada span of control, span of authority, dan span of attention atau span of supervision. Nah, selanjutnya penentuan rentang yang tepat. Di sini ada alasan mengapa penentuan rentang ini sangat tepat atau sangat penting. Yang pertama, karena rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Jika terlalu banyak anak buah, maka anak buah akan semakin kurang terkontrol dan kurang arahan. Dan juga kalau terlalu sedikit, maka manajer yang kurang dimanfaatkan tenaganya dan para bawahan terlalu diawasi. Dan yang kedua, adanya hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Jika rentang terlalu sempit, yaitu anak buahnya sedikit, maka organisasi jadi terlalu tinggi dan berjenjang sehingga aktivitas manajer setiap tingkatan akan terpengaruh. Nah, jika anak buah merasa frustasi dan ada kecurangan, maka dapat disimpulkan bahwa rentang organisasi terlalu lebar, jadi tak efisien dan banyak tenaga yang tak termanfaatkan dengan baik. Nah, di sini bahasan yang selanjutnya yaitu tentang apa faktor yang mempengaruhi manajer dalam penentuan rentang manajer. Menurut Lockheed, 7 faktor yang mempengaruhi manajer dalam penentuan rentang manajemen adalah: yang pertama, kesamaan fungsi diawasi. Maksudnya, sejauh mana fungsi atau tugas bawahan yang manajer bertanggung jawab adalah sama atau berbeda. Yang kedua, kedekatan geografis fungsi diawasi. Seberapa dekat terletak kepada pengelola fungsi atau bawahan. Yang ketiga, kompleksivitas fungsi diawasi. Sifat fungsi atau tugas yang bertanggung jawab manajer. Yang keempat, arah dan kontrol yang diperlukan bawahan. Derajat pengawasan yang dibutuhkan bawahan. Yang kelima, koordinasi yang diperlukan pengawas. Sejauh manajer harus mencoba untuk mengintegrasikan fungsi atau tugas dalam subunit atau di antara subunit atau bagian lain dari organisasi. Yang keenam, perencanaan yang diperlukan pengawas. Sejauh mana manajer harus meninjau program dan kegiatan subunitnya. Dan yang terakhir, bantuan pada atas adanya organisasi. Berapa banyak membantu dalam hela sistem dan personil pendukung dapat diandalkan manajer. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Nah, di dalam manajemen ini pada dasarnya terdapat faktor-faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin melebar. Artinya, semakin sejenis fungsinya, maka rentang manajemennya itu akan semakin melebar. Yang kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan, maka secara fisik rentang juga akan semakin melebar.
Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung dibutuhkan, maka rentangan juga akan semakin melebar. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rentangan semakin melebar. Dan selanjutnya, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka rentangan juga akan semakin melebar. Dan yang terakhir, bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima oleh pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, maka rentang manajemen juga akan semakin melebar. Nah, selanjutnya di sini ada jumlah rentang ideal. Rentang ideal menurut Henry Vail, jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Nah, kan sudah yang seperti kita singgung di awal tadi bahwa memang manajer dalam melakukan pengawasan ini, jika bawahannya terlalu sedikit maka tidak baik, jika bawahannya terlalu banyak maka juga akan repot untuk menanganinya. Nah, jadi di sini menurut Henry Vail, setiap pengawas produksi ini dalam organisasi itu adalah 20-30 karyawan. Nah, sedangkan untuk setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Dan yang kedua, menurut V.A. Gray-Chunas, dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Jadi, dengan 3 karyawan, seorang manajer mempunyai hubungan dengan setiap individu, dan dengan 3 kelompok yang berbeda, yaitu kombinasi dari setiap 2 karyawan dan dengan kelompok yang terdiri dari ketiganya. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang rentang manajemen yang lebar versus rentang manajemen yang sempit. Nah, untuk rentang manajemen yang melebar, alasannya digunakannya adalah tingkatan hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Lebih banyak jumlah tingkatan yang dilalui informasi, lebih besar kemungkinan penyimpangan atau distorsi. Yang ketiga, penambahan tingkatan manajemen memakan biaya karena memerlukan penambahan gaji material. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya manajer secara efisien. Nah, itu tadi untuk rentang manajemen yang melebar. Nah, sekarang kita akan membahas untuk rentang manajemen yang menyempit. Nah, alasannya digunakan ini karena yang pertama, pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkat dalam organisasi-organisasi kecil daripada organisasi yang besar. Yang kedua, penggunaan rentang manajemen yang terlalu melebar berarti manajer tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan. Dan yang terakhir, koordinasi dan kooperasi berkembang baik karena setiap individu mengelola fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasan. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa memang pada dasarnya koordinasi merupakan suatu pemrosesan informasi. Di sini peranan manajer sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pengontrolan, pengawasan, dan evaluasi. Kedekatan hubungan dan kelancaran informasi antara manajer dengan bawahan pun juga sangat perlu diperhatikan agar dalam pelaksanaan tugas tidak terdapat kesalahan informasi atau miscommunication ataupun tekanan dalam bekerja. Selain koordinasi yang efektif, dalam pencapaian tujuan juga perlu diperhatikan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau yang biasa disebut dengan rentang manajemen. Memang sulit untuk menentukan jumlah yang ideal karena hal ini tergantung pada banyak variabel seperti organisasi, teknologi, spesialisasi, kegiatan-kegiatan rutin, tingkat manajemen, dan sifat-sifat pekerjaan lainnya. Namun, setidaknya kita dapat menemukan rentang yang optimal untuk situasi khusus melalui penentuan batasan rentangan bagi organisasi pada umumnya. Terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit, dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah rentang manajemen, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai koordinasi dan rentang manajemen. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.